Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi as-sarif Alaika bittaqwallah wa inna hajima'ahu kullihi. Wa qal kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha azza wa jalla ayahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannata na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum wa hayyakumullahu jami'an. Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya ingkang mugi-mugi dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, kita bisa berada di masjid ini, tapi semua karena karunia dari Allah. Maka wajib untuk kita bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan keyakinan, dan bersyukur dengan anggota badan, bersyukur dengan amal. Jamaah dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya itu ada jadwal ngisi kajian di Sukodono, di gedung dakwah di Sukodono. Modelipun nak teng mriko itu adalah setiap pasaran apa sing Pahing Kliwon ngoten nggih Pak ya. Sepasaran nggih niku 35 hari sekali nggih Pak nggih. Leres nggih. Selapan nggih. Selapanan. Saya ada jadwal di sana. Biasanya itu kalau di sana Pak, jadwalnya di gedung dakwah itu di Sukodono menika itu kan kajiannya Ahad pagi jam 7:30. Ya, Ahad pagi jam 7:30. Itu hari Rabu niku kula pun diingetke. Ustaz jangan lupa Ahad besok jadwal jenengan. Enten panitianipun. Oh nggih, nanti materinya dikirim nggih Ustaz. Ya. Saya biasanya ngirim materinya niku dinten Jumat. Jadi di sana materinya itu dibikin buletin. Ya, saya tulis, saya kirim, terus nanti dibuat buletin terus dibagikan ke yang hadir dalam kajian. Nah niku kajiane kathah Pak tiyangipun. Masya Allah, ya ibu-ibu, bapak-bapak niku enten pondok tahfidz juga niku. Jadi gedung dakwahnya, terus di atasnya pondok tahfidz setingkat SMP. Nah di situ. Waktu itu saya membahas tentang anak Pak, problematika tentang anak.
Nanti kalau Bapak Ibu mau mendapatkan tulisannya secara terperinci, itu bisa dibuka di website Balai Dakwah Sragen. www.balaidakwahsragen.com. Dot niku napa sih ya titik ngoten lho ya Pak ya, kerene www.balaidakwahsragen.com. Artine napa niku Ustaz? Wis pokoke sakniki nak gadah HP niku wis buka niku lancar niku insyaallah. Mulih nak kuotane kathah niku wis. Nah, itu dibuka Pak. Nanti bisa terperinci di situ. Saya bahas tentang itu, saya rasa nggih, saya perlu juga untuk membahasnya di sini gitu ya, karena memang persoalan anak itu ya persoalan sepanjang hidup. Tidak pernah tebang pilih ngoten. Wah, anakku wis kerja, wis duwe omah, duwe mobil, wis ora ning persoalan, tidak. Tidak, Pak. Ya, persoalan anak itu ya persoalan sepanjang hidup. Mengapa? Kita perlu pahami Bapak Ibu bahwasanya anak itu adalah investasi. Sepakat nggih, Pak? Anak itu investasi terbaik yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Aset terhebat itu yang dimiliki oleh orang tua itu adalah anak. Aset investasi. Maka kita harus betul-betul merawat ini. Kita harus tenanan dalam mengurus investasi ini. Ya. Terkadang kita itu nyuwun ngapunten menganggap bahwasanya sing disebut investasi niku ya berupa materi. Duwe sawahe pira? Sawahe 30 kotak. Oh iku investasi kuwi. Iku cukup nggo anakku iku. 7 keturunan. Wah. Duwe kebon sawit nak teng Lampung. Duwe kebon karet. Itu investasi. Cukup untuk anak putuku kok ayem. Orang itu kadang nyuwun ngapunten, kadang nak wis ngrasa duwe omah apik, duwe harta banyak, tanah lebar, sawah ombo, itu kadang sudah nyaman, wis gampang anakku. Jatah iki, ujatah tidak. Tanggung jawab kita orang tua itu bukan hanya menafkahi. Bukan hanya menafkahi secara materi. Tidak, Pak. Makanya saya dulu itu Pak nyuwun ngapunten. Saya itu iki buat mas-mas sing urung bojo iki. Ya, waktu saya menikah itu waktu saya sebelum menikah itu saya berdoa kepada Allah itu orang jaluk sing ayu, orang jaluk sing sugih iki ora, Pak. Betul, Pak. Saya ndonga minta sama Allah niku, saya tugas waktu itu di Riau, ngangkat tangan ya Allah, berikan saya jodoh sing ayu, sing pinter, enggak. Betul, karena saya yakin ayu, pinter, sugih itu bonus. Bonus Pak itu. Tapi saya minta kepada Allah ketika itu, ya Allah, saya minta jodoh yang orang tuanya ngerti Islam. Wah itu yang tak minta sama saya. Yang keluarganya ngerti Islam ya Allah. Karena dulu saya terobsesi bahwasanya aku kok lulus pondok iso ya aku kudu dakwah. Lah nek misalkan dakwah terus duwe mertua sing ora ngerti Islam, saya mikirnya gitu. Wah, engko dakwahku terhambat itu. Oh, gitu kan. Saya mikirnya seperti itu karena saya dinasihati sama ustadz saya waktu itu. Donga, ternyata Allah kabulkan itu, Pak. Wah, Masya Allah. Duwe adik-adik ya hafid Quran, wis ngambil sanad. Adik ipar saya, seneng saya itu. Corona diimami adik saya, iso pulang waktu itu, seneng ya. Skolipia sisan, wah nyaman. Adik yang satunya jadi dosen sekarang di Mahat Ali, ya sambil kuliah S2, wah seneng saya punya adik ipar seperti itu, Pak, nyaman. Teko itu obrolane yo ilmu, obrolane yo Islam. Saya berdoa sama Allah, ini suatu anugerah yang sampai hari ini itu saya selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Wah ini. Jadi tugas kita hari ini orang tua itu bukan hanya mencukupi urusan materi saja. Tidak. Kalau hanya sekedar mencukupi materi ini ku gampil, Pak. Betul. Gampang. Kalau cuma sekedar gue iso nukokke klambi. Ya, iso model apa le motor ini. Wah, Masya Allah itu.
Tapi yang berat bagi seorang ayah, orang tua, itu adalah memberikan tentang mengenalkan fa inna awwala wajibin alal insan ayya'rifallaha azza wajal, yaitu mengenalkan seorang manusia, mengenalkan anaknya kepada Allah subhanahu, mengenalkan Allah kepadanya. Nah, ini yang pertama ini, Pak. Jadi investasi yang harus kita pahami hari ini Bapak Ibu adalah anak. Jangan sepelekan ini. Jangan sepelekan. Sebagaimana ketika kita mengurus anak kita itu bagaimana caranya agar kita sama dengan ketika kita mengurus sawah kita. Panjenengan kalau ngurus sawah niku kan tenanan toh, Pak. Dirabuk ya, dibajake, dianu, Masya Allah itu diurus tenanan. Men ngapa? Men hasile api, man panene api. Ya kita punya anak ya harus semacam itu. Diperhatikan dengan siapa dia bergaul, diperhatikan dia sholat atau tidak, diperhatikan dia wis iso maca Quran atau belum. Ini ngapunten ning aja niru-niru kula Pak. Engko nak niru-niru karo wedi ora kuat panjenengan. Saya itu ora tahu ndelok nilai rapot anak saya itu masuk lagi. Yang ngurus itu istri saya. Bi tanda tangan ya, tanda tangan kono lah. Yang penting anakku iso maca Quran. Itu Pak. Sekarang orang sibuk hafalan, anaknya sik cilik dimasukkan metode talqin, metode ini saya urung terobsesi untuk itu. Saya harus bisa anak saya itu piye carane maca Quran dengan baik dan benar. Makanya waktu itu saya ajukan istri saya itu untuk belajar sanad matan jajari dengan syekhah dari Saudi Arabia, tapi lewat Zoom. Seminggu 2 kali itu istri saya, selama 7 bulan. Biar apa? Biar anak saya itu bisa betul baca Qur'annya. Sekarang kan banyak toh Pak, hafal, yo balita hafal Quran, yo silahkan, bagus. Ning kula mboten terobsesi untuk itu. Karena ngapal itu gampil. Leres Pak. Menghafal itu gampang. Sing angel itu benerke bacaan Quran. Itu makanya anak saya sekarang hafalan ini ya wis silahkan, enggak apa-apa teman-temannya wis hafal ngono. Tapi bacaan Qur'annya anak saya harus baik dan benar. Itu setiap hari harus tilawah sama istri saya. Karena saya lunga, kadang balik bengi lunga. Nah, ini istri saya. Kita harus pahami kalau investasi terbaik itu adalah anak, Pak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Tahrim tadi saya bacakan, a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, Pak, di dalam ayat ini, Masya Allah. Itu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum nara, dan juga keluarga kalian dari neraka. Perintah. Kalau dalam usul fikih niku nggih namine perintah itu wajib. Wajib kita mengusahakan piye carane agar diri kita, keluarga kita semuanya itu terhindar dari neraka. Maka di dalam kitab Minhajut Tarbiyatin Nabawiyyati Litifli yang ditulis oleh Syekh Muhammad Suwaidi rahimahullahu taala di halaman yang ke-31. Saya masih ingat karena saya mengkaji kitab itu. Nah, itu kadang istri saya minta, ini piye Mas terjemahannya bagaimana gini-gini itu dalam kitab itu. Tentang anak itu, Pak. Jadi kalau bahasa terjemahannya pun ya mendidik anak dengan cara Nabi, ya gitu ya. Itu bahasanya kayak ngono. Tapi aslinya judulnya Manhajut Tarbiyatin Nabawiyyati Litifli. Ya. Metode tarbiyah kenabian untuk anak. Itu disebutkan bahwasanya beliau mengutip di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala tentang perkataannya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya, perkataannya sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang ayat ini tadi. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6 tadi, Pak. Apa kata sahabat Ali? Allimu auladakum bil Islam. Saya ulangi, Pak.
Allimu auladakum bil Islam wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Al-Baghawi mengutip pernyataannya sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang surat At-Tahrim tadi. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang Islam dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dengan cara dua ini engkau dan keluargamu, anak-anakmu akan terhindar dari neraka. Karena tidak ada yang lebih penting dari urusan dalam membina keluarga kecuali mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita. Mengenalkan Allah. Jangan sampai anak kita itu kenal lebih dulu selain daripada Allah. Jangan sampai. Allah dulu yang harus dikenalkan. Piye cara mengenalkan Allah, Ustaz? Ya ajarkan kalimat tauhid dulu, la ilaha illallah. Terus kon melafatkan itu, belajar melafatkan itu. Kemudian ketika ada keagungan, Masya Allah, ini rezeki dari Allah. Hadirkan Allah selalu dalam apa-apa yang telah datang hadir atau yang terjadi dalam dirinya. Tiba belajar ke anakmu nggak apa-apa jatuh, ini sudah Allah takdirkan. Sing sabar. Ayo belajar semacam itu. Nah, ini mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, begitu pula dalam tafsir Ar-Razi, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabir juga menyebutkan semacam itu. Kon mengajarkan anak dan keluarga tentang apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan tentang sholat, muru auladakum bis sholat. Ajarkan sholat. Pak, ada tips dari ulama, Pak. Bagus sekali ya. Dari Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi hafizahullah, saya mendengar ceramah beliau itu begini. Jadi kalau hari ini kan zaman fitnah nih, Pak. Oke, sepakat kita hari ini, Masya Allah, fitnah itu. Apalagi fitnah perzinahan. Fitnah perzinahan hari ini zina itu, Pak. Zina itu wis nggak dibalik pintu. Tapi terang-terangan wis di depan pintu. Lalu bagaimana 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang? Orang hari ini berzina itu bangga, Pak. Di-share di Facebook, di-share di Instagram. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang? Apa kata Syekh Muhammad Al-Arifi? Salah satunya untuk Allah, agar Allah menjaga syahwat anak kita ketika besar nanti. Didik dari kecil untuk belajar sholat. Dempet ke kakimu dengan kaki anakmu ketika sholat. Sop, digandeng anakmu menuju masjid. Ketika dalam usia kecil dia sudah terbina, tahu tentang waktu sholat, terarah untuk menuju sholat, maka kelak ketika dewasa Allah akan menjaga syahwatnya, Pak. Betul. Allah akan menjaga syahwatnya. Itu hikmah kata beliau mengambil hikmah dari hadis Nabi tadi. Murru auladakum bis shalah. Ajarkan kepada anak-anakmu sholat. Perintahkan kepada anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Perintahkan, ayo, umur 7 tahun. Jangan sampai kita mengajarkan sholat kepada anak kita isik cili umur 3 tahun sing kudune wayahe urung entuk di jak-jak neng masjid. Wih, join masjid pelayon ribut akhirnya. Bahasan SMP ora diuri-uri kon sholat, itu kualik. Biarkan kalau dia masih 5 tahun, masih 6 tahun itu jarke pelayon, enggak masalah. Enggak harus dimarahi kalau enggak sholat, biarkan. Nah, masuk 7 tahun baru. Ayo sholat ajari. Lafat-lafat sholat, doa-doa dalam sholat, diajari. Takbir, diajari itu mulai kecil. Mulai kecil, Pak. Jangan sampai nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Anak kita tahu tata cara sholat itu dari ustadznya, dari sekolahnya. Jangan. Yang harus mengetahui, yang harus mengajarkan itu orang tuanya. Jangan sampai pendidikan itu hanya dipasrahkan ke sekolah. Tidak. Yang berhak, yang berkewajiban mendidik anak itu orang tuanya, terutama ayah. Di dalam Al-Quran itu ada dialog intens antara anak dengan ayah
antara anak dengan orang tua ada 13 dialog intens di dalam Al-Quran. Orang tua dengan anak. Tapi yang 11 itu ayah dengan anak. Yang dua itu kedua orang tua dengan anak. Nggak ada dialog khusus ibu dengan anak itu. Tidak. Tapi ayah. Maka tugas di sini para ulama menyebutkan bahwasanya yang berkewajiban mendidik anak, mengajari anak itu sebenarnya adalah ayah. Ayah. Ayahnya jangan diam. Ayahnya nggak berilmu, yuk ngaji. Men berilmu. Men iso ngajari anak-anake. Semacam itu. Ya, sekarang kalau orang tua nggak peduli dengan pendidikan anaknya, dengan pendidikan Islam. Masya Allah, Pak. Oh, hari ini itu yang termasuk yang paling keras menentang program dari Menteri Pendidikan itu Muhammad. Wah, dia keras itu. Ada satu program yang malah cerak kepada zina. Itu kalau orang tua nggak perhatian sama anak, wah nggak milih-milih sekolah yang mana, Masya Allah. Saya masih ingat Pak, betul. Saya itu sekolahnya itu SD-nya ya SD negeri Pak. Guru saya itu ngajar itu sambil merokok Pak. Saya masih ingat betul. Jadi mental block di sini saya. Masih ingat itu. Guru saya nyun ngapunten ngajar itu kakinya sambil jegang neng meja karung rokok. Dikte. Kan belum medali dikte dulu ya Pak ya. Dikte. Itu saya masih ingat hari ini. Tapi saya tetap mendoakan beliau sudah meninggal, semoga Allah merahmati beliau. Tak doake terus. Karena dia sing ngajari aku ilmu. Tapi saya masih ingat kalau didikane carane kaya ngono kuwi, yuk tetap yang tertanam itu ya seperti itu. Tapi kalau ustadznya ngajari ayo salat, ayo adzan, ndang mangkat nang masjid, itu akan tertanam betul itu. Apalagi masa-masa emas. SD itu kan masa-masa usia emas. Usia emas itu SD. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadznya, oleh ustazahnya, oleh gurunya, itu akan terekam, Pak. Saya buktinya. Sampai sekarang masih merekam. Saya pernah disabet sama guru SD saya. Yo, sampai sekarang masih keinget. Masih keinget, Pak. Saya pernah dimarahi waktu sama guru SD saya. Dibilang ini dan itu, ucapan-ucapannya itu masih keinget saya. Diomong kotor, diomong itu saya masih, wah ya Allah kok. Guru kok kayak ngono, maten guru. Keinget sekarang, nak dulu kan belum kepikiran, Pak. Tapi ketika saya tahu tentang pendidikan, saya paham tentang pendidikan, saya ini jadi keinget, Masya Allah. Nah ini, makanya kalau kita lihat kisahnya para ulama itu, mau nyekolah ke anaknya, mau mendidik anaknya itu dilihat betul. Imam Syafi'i itu seorang yatim, ibunya itu berpikir cerdas ibunya. Piye men anakku itu belajar ambek wong sing hebat. Akhirnya diantarkan oleh ibunya ya, dari Syam, dari Palestina. Imam Syafi'i dulu lahirnya di Palestina, diantarkan ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Diantarkan langsung nganter ke ibunya itu. Berbulan-bulan jelas itu jalan dari Palestina sampai Madinah. Ya kan? Udah dulu kan nggak ening pesawat, Pak. Kalau sekarang kan 3 jam sampai gitu ya. Walau dulu ya berhari-hari gitu ya, berminggu-minggu. Diantarkan itu, Imam tak titip ke anakku ning gini. Salah satu sunnah yang hari ini dilupakan oleh kebanyakan orang tua adalah menitipkan anaknya kepada orang-orang solih. Wah ini wali. Kita enggak memandang sopo sing arep didik anakku, sopo sing arep ngajari ilmu anakku. Harusnya kita pandang itu. Oh, kae akhlake apik guru kae. Oh, kae sekolahane apik ngajari akhlak sing apik ngajari. Nah, itu yang harus, jangan sekedar sing penting sekolah. Tidak. Nah, kita harus tahu akhlak. Jadi karena tadi pengalaman saya tadi, Pak. Guru saya itu kan sambil merokok di kelas sambil wah, ya Allah, saya masih teringat itu. Sampai sekarang. Sudah meninggal orangnya, saya doakan terus. Saya kalau keinget itu saya doakan. Ya Allah, ampunilah segala kesalahannya ya Allah. Dia yang mengajarkan saya ilmu, saya iso ngitung, saya iso baca. Itu pahala Pak ya. Doakan terus sama saya itu, Masya Allah. Bapak guru saya dulu itu.
Tapi saya masih ingat tindakan-tindakannya semacam itu. Nah, ini maksud saya agar kita betul-betul dalam mendidik anak. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu riwayat, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu yang lahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, Pak. Fitrah niku napa? Enake mawon, kita artikan fitrah niku nggih bersih suci, ngoten nggih. Biar enak lah. Fitrah niku bersih suci, karena termasuk fitrah manusia niku kan kebersihan. Termasuk fitrah manusia itu njabut bulu kelek, nyukur kumis, kan gitu ya Pak, motong kuku. Wah, itu termasuk fitrah. Bersiwak itu fitrah. Semuanya urusannya dengan kebersihan. Artinya apa? Anak yang lahir dalam kondisi fitrah itu belum tercemari kehidupannya. Hatinya belum tercemari. Semuanya belum tercemari, belum kenal ini, belum kenal itu. Maka kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawwidanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Para ulama menyebutkan bahwasanya di sini pentingnya pendidikan. Mau disetting seperti apa anak kita hari ini, Pak? Mau disetel seperti apa anak kita hari ini? Kalau hari ini kita gambarkan anak yang fitrah itu adalah sebuah kertas yang putih, bersih, mulus, tanpa coretan, tanpa tinta. Tinggal kita mau menulis dengan tinta di kertas putih itu dengan warna apa. Kalau kita tuliskan di kertas yang putih itu tinta yang berwarna hitam, maka akan berwarna hitam pula lah kertas itu. Kalau kita tuliskan di kertas itu tinta yang berwarna merah, maka dia akan pun berwarna merah. Kalau kita tuliskan tinta yang berwarna biru, maka dia pun akan berwarna biru. Apa yang akan kita didik di anak kita hari ini? Kalau kita didik anak kita untuk mengenal Allah, mengenal Islam, maka dia akan mengenal Allah, mengenal Islam. Betul. Ini tugas orang tua. Gak main-main Bapak Ibu. Urusan pendidikan anak itu bukan urusan nomor sekian. Bukan. Tapi nomor 1. Jangan pernah kita itu merasa lelah, letih dalam mendidik anak. Kuras semua tenaga kita. Bila punya harta, kerahkan harta kita, kemampuan kita untuk anak kita menjadi anak yang solih. Aset, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwasanya anak itu adalah investasi terbesar, aset terbaik yang pernah Allah berikan kepada manusia. Gak main-main, Pak. Ya, gak main-main. Bahkan kalau dalam satu hadis itu kan Nabi menyebutkan bahwasanya idza matal insan, ya, atau dalam riwayat yang lain idza mata ibnu Adam, apabila anak keturunan Adam itu meninggal, ya, inqata'a amaluhu illa min salasin, kecuali 3. Semuanya terputus kata Nabi SAW kecuali 3. Min shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Oh, bangun masjid selama masjidnya dipakai selama jariyah. Oh, nyumbang Al-Qur'an, gumen iso ngaji, Iqra dan lain sebagainya, dipakai anak itu jadi pinter ngaji, dapat jariyahnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, disampaikan ilmu, diamalkan, ngajarkan alif, ba, ta, sa, sampai orang itu pinter Al-Fatihah. Selama dibaca Al-Fatihah itu dalam sholatnya, dalam hariannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Lalu yang terakhir kata Nabi, awaladin sholihin yad'ulah. Doa, ya, anak yang solih yang mendoakan. Anak waladin itu disifati oleh Nabi SAW. Sifatnya apa? Solih. Solih sifatnya oleh Nabi. Agar doanya sampai. Diberi sifat oleh Nabi SAW. Bukan hanya sekedar waladin. Tidak. Tapi Nabi di dalam hadis itu menyebutkan waladin solehin. Anak yang soleh. Nyun ngapunten Pak. Ini guyonan-guyonan kula dengan teman-teman itu. Kalau kita itu meninggal, Pak. Kita itu meninggal. Ya, misalkan meninggal, nanti akan kan biasa diumumkan, dimakamkan
jam 10 di pemakaman ini, ngoten ya Pak ya. Biasanya itu. Lelayu biasanya kan surat ini kok lelayu ini kok. Ya, bawa fulan bin fulan meninggal dunia di sini jam segini, nanti mau dimakamkan di pemakaman jam segini. Itu ketika dimakamkan Pak, kita dimasukkan ke liang lahat itu, diinjak-injak kita itu, terkuruk-uruk kita itu, ya kan? Teruruk dengan tanah, teruruk dengan batu, teruruk dengan papan, ya, tertimbun kita dengan kain kafan kita di mau, coba bisa bayangkan itu. Sampai atas kan dinet-net, didek-idek, men apa? Men lemai padet, nak padet men ora iso digali oleh binatang-binatang buas atau yang lain sebagainya. Karena padet ke. Itu ketika orang-orang itu sudah pulang, Pak, yang takziah, yang layat itu sudah pulang dari pemakaman, itu sing kelingan kalih jenengan, nak ampun dadi mayit, itu sing kelingan gur loro, Pak. Ini guyonan lho. Apa sing kelingan? Yang pertama anak jelas kelingan. Aduh, ibuku meninggal. Sing kedua sinten, Pak? Tiang sing pernah diutangi urung dibayar, iki kelingan terus kuwi, Pak. Wah, dhek mau urung ninggal goleki ahli warise kae. Utang aku 100.000 dhisik kae urung bayar. Wis itu kelingan terus itu. Kelingan. Nah tetangga-tangga sing lain wah kadang wis lali wah balik ngono wis aman wis dikubur. Pemene sing gak seneng wis mati terus. Aman sesuk ora ning ganggu wah gitu ya. Itu yang kelingan itu dua. Kalau pulang selesai pemakaman itu pulang itu setengah 12. Pas duhur, anak yang soleh ketika dengar adzan berkumandang, dia berangkat menuju masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berpulang pemakaman, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat dia menuju masjid anak itu. Anak soleh. Selesai sampai masjid, selesai adzan. Ya, sampai masjid, kemudian selesai adzan dia berdoa. Berdoa. Sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid karo qobliyah zuhur. Sholat dia. Setelah sholat untuk menunggu imam. Karena dia paham. Doa terbaik itu adalah antara adzan dan iqamah. Dia angkat tangannya. Ingat orang tua yang barusan meninggal. Ya Allah, lapangkan makam orang tuaku, kubur orang tuaku. Terangilah ya Allah, cahayakanlah yang terang ya Allah. Ringankan siksanya ya Allah. Bebaskan dari fitnah kubur ya Allah. Ingat dia karena dia orang solih. Anak-anak yang solih, Pak. Sampai itu kepada orang tuanya. Mandi niku doane pun. Karena dia anak yang solih. Dia gak makan harta haram. Dia taat kepada Allah dan Rasul. Bahkan mungkin dia paham Al-Quran, dia hafal Quran. Setelah itu, setelah selesai sholat, dia berdoa lagi kepada Allah. Untuk menunggu waktu makan siang, dia membaca Al-Quran. Sing biayai wong tuane ketika dia belajar Al-Quran. Sing ngajari wong tuane. Setiap bacaannya itu akan menjadi pahala dan penerang alam kubur orang tuanya, Pak. Bayangkan itu. Kalau anak yang solih. Tapi kalau anak itu nggak solih, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ikhwan ngaji sama saya. Datang kepada saya. Terus ngajak saya main, Pak. Saya ditumpak ke mobil. Ternyata mau curhat sama saya. Curhat panjang di mobil itu. Tentang apa? Rebutan harta kakak-kakakipun. Orang tuanya sudah meninggal dua-duanya. Sing baru ngaji itu dia. Bukannya sibuk kematian orang tuanya, bukannya sibuk dongake wong tuane, iki malah rebutan harta waris. Mergane napa? Tidak dididik dengan Islam. Rebutan harta waris. Judeg aku Ustaz piye carane yo ngene iki. Dia anak bungsu soalnya. Masih sing kono, aku jatahku iki, nek ora jatahku aku mau tukorono rumasnya itu. Masya Allah, dia cerita sendiri itu. Sama saya. Coba bayangkan itu. Anak yang solih, Pak. Gak main-main investasi ini. Aset ini itu gak main-main. Gak apa-apa hari ini saya habis harta saya untuk ngurus anak jadi solih. Gak duwe harta gak apa-apa. Yang penting anakku solih, Pak.
Semacam itu, Pak. Oh, karena hidup itu nggak hanya di dunia, Pak. Kita ini semuanya sadar, jamaah semuanya itu, bahwasanya hidup itu nggak hanya di dunia. Tapi terkadang obsesi kita kepada dunia itu terlalu tinggi, Pak. Jangan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya itu tidak ada yang kekurangan kok. Untuk makan, untuk menegakkan punggung, untuk melangkah menuju masjid itu cukup kok. Saya yakin. Kenapa kita tidak benar-benar urus anak kita, cucu kita itu, Pak? Masya Allah. Ini mutiara yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Nah, ini kata Nabi SAW. Lalu tipsnya bagaimana, Ustadz? Yang pertama, kita harus mendoakan, Pak. Mendoakan anak. Tenanan, dongane tenanan. Kita kadang donga kayak anak itu ya gur Robbi habli minas solihin. Ya enggak masalah, itu bagus, doa itu bagus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagus itu, Pak. Doa bagus, sangat bagus. Doanya para nabi dan rasul. Tapi saya pernah mendapati dari kaul salaf bahwasanya mendoakan anak itu bukan hanya didoakan secara umum, tapi khusus sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Karena kualitas kita ketika berdoa dengan doa kualitasnya Nabi berdoa itu berbeda kualitasnya. Maka untuk mendukung kualitas doa itu biar baik, maka sebut anak kita. Anak papat sebut kabeh. Ya Allah, jadikan Joni anakku itu solih. Jadikan Anton anakku solih. Doakan, sebut namanya, Pak. Bangun tengah malam, minta kepada Allah, datang ke masjid di awal waktu antara adzan dan iqamah, angkat tangan ini nyebut anak kita. Biar Allah berikan. Serius kita minta kepada Allah itu. Sebagaimana seriusnya kita ketika kita itu butuh sesuatu. Ini lebih daripada kebutuhan anak solih ini, Pak. Pokok utama. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang belum berdoa nyebut anaknya, sebut. Bisikkan di telinga anak kita itu. Hadakallah. Allahu yahdik. Allahu yahdik. Saya selalu seperti itu, Pak. Turun dari motor, ngantar ke mana, anak saya tak bisiki, saya cium keningnya. Allahu yahdik sayang, Allahu yahdik. Saya semacam itu. Karena saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiki kadang wong tua ngenterke anake sekolah wae males. Ya, kadang ya nak ngompol, anake ngompol itu sebutane ngeten kok. Bu anakmu lho ngompol. Kenapa kok anakmu? Wong sing gawe bareng-bareng kok anakmu? Ya kudune anak kita kan gitu kadang ayah niku enten sing ngoten niku, Pak. Bu anakmu ngompol iku, bapake main HP. Wah, ngompol Bu anake ngompol. Iki lho. Keneng apa enggak bapake sing ngresiki ompole? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua. Saya pernah mendapati semacam itu, Pak. Anak ingis di dalan itu ya dia malah, "Bu, anake Bu." Aduh, ya Allah ya Rabbi. Dan jangan sekali-kali, Pak. Ini nyun ngapunten, dalam hadis itu kata Nabi, da'watu salasu da'wati mustajabatun la sakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajabatun, yang tidak tertolak dan terkabulkan doa itu. La sakka fihinna, dan tidak ada keraguan di dalam 3 doa itu tadi. Apa yang pertama disebut oleh Nabi? Da'watul walidi. Doa orang tua kepada anaknya. Jangan main-main, Pak, dengan doa kita untuk anak kita itu. Mandi, jangan remehkan ini. Bahkan kata Nabi SAW, la tad'u amwalakum wa auladakum, la tad'u anfusakum wa auladakum wa amwalakum. Jangan sekali-kali kamu berucap sing elek nggo dirimu, berucap sing elek nggo anak-anakmu, berucap yang jelek untuk hartamu. Jangan, kata Nabi. Jangan berucap yang jelek. Contoh, Pak, berucap yang jelek, Pak, saya sampaikan ini. Kadang orang tua masih semacam itu. Nak nyeneni anak atau menjatuhkan anak di hadapan orang.
Wah, anak saya niku waduh ngeyele. Jan bocah iki kok ngeyele kaya ngene. Ngeyel tenan, Pak. Hati-hati itu. Ngeyel tenan nanti. Payah iku saya sampai pernah mendapati orang niku ngeten. Saya ketemu, saya pengen ngajak ngobrol sing apik, saya puji dulu anaknya. Masya Allah, saiki lemu ya le, ya Mas. Tak elus-elus jidate pinter. Malah bapaknya ngomong ini, alah tatat angele kaya ngono wae kok jajan wae malesan ning omah. Lah ini wong tua kok malah ngono kuwi ucapane mbek anak. Aib anak itu ditutup, bukan diumbar, bukan dijatuhkan kehormatan anak di hadapan orang lain. Jangan. Angel kuwi tat mangan angel, belajar angel, sekolah ora iso-iso. Wah, tenan ora iso tenan. Karena Nabi sudah mengatakan semacam itu. Ada kisah, Pak. Kisah kita pernah dengar saya Sudes ya, Imam Masjidil Haram masih hidup hari ini. Beliau kalau imam di Masjid Nabawi ya, di Masjidil Haram itu beliau bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika datang ke Istiqlal karena paham Indonesia itu bermadhab Syafi'i, maka beliau bismillahnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Ya, bisa dicek itu di videonya di YouTube itu. Beliau menghargai madhab yang lain. Nah, ya ini perlu contoh, ini tauladan bagus ini ya. Nah, itu Syekh Sudes itu, Pak, waktu zaman kecil umur 7 tahun itu nggak biasa. Anak-anak itu umur 7 tahun itu kan ribut ya, Pak ya. Gojek, playon, rono niku biasa niku. Beliau yang masa kecilnya ya kaya ngono kuwi. Jadi orang Arab itu biasanya sok pesta, seneng ngundang keluargane ya, dimasakke sing akeh, sing enak ya, dimasakkan nanti mangan bareng. Kalau di sana makannya di padang pasir. Di tengah padang pasir nganggo meja tengah padang pasir. Kalau kita kan bisa di sawah, bisa di pinggir pantai. Wow, itu kalau orang Arab masakannya enak-enak, Pak. Saya pernah dikirimi jamaah pengajian itu nasi mandi namanya, Pak. Wah, nasi mandi kita itu nasi didusi ngono, Pak. Ternyata nasi Arab sing dawa-dawa kae lho, Pak. Ya, panjang-panjang itu ada daging kambingnya itu gede, Pak. Wah, saya angkat daging kambingnya itu dikirimi. Tak ngenekke merotoli niku, Pak. Dari tulangnya itu merotoli dagingnya, kan empuk banget itu ya. Saya cerita, wah enak tenan Mas kirimane, Masya Allah. Ya Ustadz, itu dagingnya dipanggar 8 jam dipanggang. Walah, pantesan enaknya kayak gini. Anak saya sampai kekurangan, Pak. Abi beli lagi, ini enggak tuku lagi, tuku ngopo kayak ngono, tuku larang ora kuat. Dikirim ya alhamdulillah. Wah, memang enak sekali itu. Ini jadi orang Arab kan pesta ini. Kalau di meja makannya orang Arab pas pesta itu ya, itu ada nasi mandi itu tadi ya. Ada daging kambing, mungkin daging onta, ada susu kambing, ada susu onta, ada kurma, ada anggur, semuanya lengkap, ada mesis, ada semuanya lengkap pokoknya di situ. Wah, itu Syekh Sudes kecil itu pelayon, Pak. Pelayon. Gojek pelayon mbek sanak keluarga ini biasa. Nabrak lah kuwi. Meja makan yang sudah disiapkan itu tuabrak, tumplek kabeh, Pak. Coba bayangkan makanan sing wis pepak tinggal mangan tumplek eneng, Pak. Pasir. Lah nek tumplek eneng semen iso dipunguti setitik-setitik iso dimaem. Lah nek ning pasir, purun maem bekas pasir. Nempel kabeh pasir ning kono. Tapi orang tua Syekh Sudes niku mboten marah. Coba nek iku jenengan sing alami. Eneng daging kambing, eneng kene sop, sate, tumplek kabeh keneng kotor. Wah, seminggu ora rampung marine kuwi. Ya, marahe ora rampung itu. Tapi apa kata Ibu Syekh Sudes? Ini tercatat cerita beliau itu. Apakah dalam ungkapan dalam bahasa Arab itu Ibu Syekh Sudes yo karo geting yo mbek anakku yo geting, tapi jangan sampai terucap kata-kata sing kotor. Jadi lok-lok ke anake bodoh lah inilah, Masya Allah. Apa ungkapan Ibu Syekh Sudes kepada Syekh Sudes kecil waktu itu? Ya bunai, wahai anakku, idhab anta ilal masjidil haram wa kun imaman huna. Wahai anakku, lunga kowe ning Masjidil Haram sana, jadi yo imam kamu di sana. 25 tahun kemudian sampai hari ini beliau masih menjadi imam. Doa orang tua, ucapannya orang tua, hati-hati ibu-ibu.
Ketika ngelokke anake mbok lok-lokke bodoh, anake mbok lok-lokke males, anake mbok lok-lokke sing elek, ya kuwi nanti dadine innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ungkapkan kebaikan selalu untuk anak kita itu. Semarah apapun kita. Wong tua niku nggih pasti pernah geting ambek anake, pasti ya pernah marah, ora mungkin ora. Ustaz ya ngono nggih. Le ayo le adus, malah pelayan ora ndang adus niku ya mangkel ya Allah le. Tapi ungkapkan sing apik-apik, solih, pinter karo dilus-lus karo le, solih, pinter. Harusnya semacam itu. Malesan kowe. Jam piro iki? Ngono dadi wong males kowe sok ben ngono kon adus wae angel. Angel tenan, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Ini peringatan betul ini. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang buruk untuk anak. Aset, kembali lagi, anak itu adalah aset. Anak itu adalah investasi yang harus kita openi tenanan. Kita openi tentu dengan meminta pertolongan kepada Allah. Tentu meminta bantuan kepada Allah. Karena Allah yang menguasai hidupnya. Karena Allah yang mengatur jiwanya. Karena Allah yang membolak-balikkan hatinya. Maka sandarkan semua pengharapan kita. Agar anak kita menjadi solih. Sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu. Mugi-mugi ini semuanya bisa menjadi kebaikan dari Allah untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya meminta ampun kepada Allah. Dan saya memohon maaf. Astaghfiru minkum katsiran. Hakadha mini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.